Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Cukup. Untuk mata pelajaran hari ini kita menerangkan mengenai peta topografi. Pertama-tama kita harus tahu mengenai apa itu peta topografi. Pengertiannya, peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis ketinggian. Gambaran ini di samping tinggi rendahnya permukaan dari pandangan datar, juga meliputi pola saluran, parit, sungai, lembah, danau, rawa, tepi, laut, dan ada kalanya pada beberapa jenis yang ditunjukkan juga pada objek hasil aktivitas manusia. Peta topografi standar umumnya dicantumkan juga tanda-tanda yang menunjukkan geografis tempat. Kalau kalian perhatikan apa yang kalian amati, di sini ada gunung, pegunungan, dataran, kemudian ada jalan, ada sungai. Peta topografi mutlak dipakai terutama di dalam perencanaan pengembangan wilayah sehubungan dengan pemulihan lokasi atau di dalam pekerjaan konstruksi. Pada topografi menunjukkan bentuk dan ketinggian permukaan melalui garis-garis ketinggian atau garis kontur. Garis kontur pada prinsipnya adalah garis perpotongan bentuk muka bumi dengan bidang horizontal pada suatu ketinggian yang tetap. Nah, di sini dilihatkan mengenai garis kontur. Di sini ada lereng, ya, kemudian ada bukit, kemudian ada lereng yang curam, kemudian di sini ada lembah. Nah, di situ merupakan kontur, ya. Nah, kita akan bahas mengenai garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Nama lain garis kontur adalah garis tras, garis ketinggian atau garis lengkung horizontal. Garis kontur plus 25 meter, artinya garis kontur itu menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama plus 25 meter terhadap referensi ketinggian tertentu. Garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak garis perpotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Daerah peta umumnya dibuat dengan skala tertentu, maka bentuk garis kontur ini juga akan mengalami pengecilan sesuai skala peta. Nah, kalau kalian perhatikan di sini adalah merupakan suatu garis ketinggian, ya, di mana di sini adalah merupakan gambar dari kontur, garis kontur pada suatu peta, ya. Ini adalah merupakan diperkecil. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini adalah garis kontur plus 41, kemudian garis kontur plus 40 dan garis kontur plus 39 meter. Nah, ini kalau kalian tarik garis ke atas, ya, di pas perpotongan, di sini adalah merupakan garis kontur khayal. Ini di sini adalah plus 39 meter, ini plus 40 dan plus 41. Ini adalah merupakan puncak. Ini adalah merupakan pembentukan garis kontur dengan proyeksi tegak bidang datar. Yang di interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur itu adalah garis tegak antara dua garis kontur yang berdekatan. Kemudian indeks kontur, garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu. Nah, di sini rumus untuk menentukan interval kontur
pada suatu peta itu adalah dinyatakan dengan I sama dengan 25 per jumlah dalam sentimeter dalam 1 kilometer, atau I sama dengan N log N tangan A dengan N sama dengan 0,01 S plus 1 pangkat setengah meter. Contoh, pada peta dibuat dengan skala 1:5000, sehingga 20 cm sama dengan 1 kilometer. Maka I sama dengan 25 per 20 sama dengan 1,5 meter I-nya. Nah, contoh yang kedua, peta dibuat skala S sama dengan 5000 dan A sama dengan 45 derajat, maka I sama dengan 6 meter I-nya. Tampil 1, lihat interval kontur berdasarkan skala dan bentuk medan. Di skala, kemudian bentuk muka tanah, interval kontur. Skala 1:1000 dan lebih besar. Bentuk muka tanahnya adalah datar, itu interval konturnya 0,2 sampai 0,5 meter, kemudian bergelombang 0,5 sampai 1 meter, kemudian berbukit 1 sampai 2 meter. Kemudian skalanya 1:1000 sampai dengan 1:10.000. Datar 0,5 sampai 1,5 meter, bergelombang 1 sampai 2 meter, berbukit 2 sampai 3 meter. 1:10.000 dan lebih kecil. Datar 1 sampai 3 meter, bergelombang 2 sampai 5 meter, berbukit 5 sampai 10 meter, bergunung 0 sampai 50 meter. Sifat garis kontur. Garis kontur saling melingkar satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Kemudian pada daerah yang curam, garis kontur lebih rapat, dan pada daerah yang landai lebih jarang. Saat ini adalah curam, ya, kalau ditarik garis. Kemudian di sini yang curam misalkan plus 377, 378, kemudian 379, kalau ditarik garis ke atas, nah ini adalah nanti akan terlihat bahwa ini adalah curam. Kemudian landai, ini kalau misalkan agak jarang, ini 377, 378, 379 ditarik ke atas, maka bidang ini adalah mendatar, bidang datar. Kalau yang ini itu curam. Sifat yang lain, pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. Kemudian garis kontur pada curah yang sangat sempit membentuk huruf I yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Yang garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf I yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya membentuk suatu sungai, ya. Garis yang sempit, kemudian di sini ada bukit. Ya, ini menghadap ke bagian yang lebih rendah. Kemudian kalau ini pada daerah punggungan bukit menghadap ke bagian yang lebih tinggi, menghadap bagian yang lebih tinggi. Garis kontur pada suatu punggung bukit
yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. Ini pada cekungan, kemudian ini pada bukit. Nah, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis. Kemudian kegunaan garis kontur selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan tanah, garis kontur juga dapat digunakan untuk satu, menentukan potongan memanjang profil longitudinal section atau antara dua tempat, panjang potongan memanjang titik A ke titik B. Yang kemudian menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan. Misalkan ini suatu bendungan, ini bisa untuk menghitung volumenya, bentuk, luas dan volume daerah genangan berdasarkan garis kontur. Kemudian menentukan kelas dengan kelandian tertentu. Garis rencana road. Menentukan kemungkinan dua titik di lapangan yang sama tinggi dan saling terlihat. Ini sama tinggi dan saling terlihat. Nah, demikian saya kira untuk mengenai garis kontur. Untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita terangkan pada hari ini memberikan manfaat pada kalian semua, sehingga bisa memberikan pemahaman sebagai pengantar dalam peta kontur pada pertemuan awal ini. Demikian saya akhiri, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.